Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum qala al-musannif rahimahullah, qala Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 22, أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية لين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk al-Islam dan dia berada di atas cahaya dari Rabb-Nya sama? Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam, Allah cahayakan atau sinari, dan dia berada di atas cahaya dari Rabb-Nya sama dengan orang yang keras hati, kasar jiwa? Ya, barakallahu fikum. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang keras hati mereka dari ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan sebaik-baik perkataan pembicaraan, yaitu Al-Quran, kitaban mutasyabiha, sebagai kitab yang sama satu dengan yang lain. Matania disebutkan berulang-ulang. Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Taqsha'ir, yaitu gemetar, ketakutan kulit mereka-mereka yang takut kepada Rabb mereka. Lalu kemudian lembut hati kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dia petunjuk Allah. Allah memberikan petunjuk dengannya siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menyesatkan, tidak ada seorang pun yang akan bisa menjadi penunjuk. Kita lihat barakallahu fikum syarahnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ay afa yastawi man syaraha Allahu sadrahu lil Islam fattas'a li talaqqi ahkamillah wal 'amali biha munsyarihan qariral aini ala basirin min amrihi wal muradu bi qawlihi fa huwa ala nurin min rabbih kaman laisa kadzalik. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, apakah sama orang yang Allah telah melapangkan dadanya untuk al-Islam, lalu lapang
untuk menerima hukum-hukum Allah, lapang dadanya untuk mengamalkan hukum-hukum Allah, munsyarihan, insyirah, sama, barakallahu fikum, kelapangan dan kesejukan, qariral ain, sejuk matanya, berada di atas ilmu dan perintah Allah Azza wa Jalla. Apakah sama orang yang seperti ini kondisinya ketika berucap ala ilmin, ketika dia beramal di atas ilmu, ketika dia bersikap di atas ilmu? Orang yang berada di atas ilmu dan berada di atas perintah Allah, inilah yang dimaksud dengan firman Allah, fahuwa ala nurim min rabbih. Dialah orang yang berada di atas cahaya dari Rabb-Nya. Orang yang kondisinya seperti ini, apakah sama dengan orang yang tidak demikian kondisinya? Tentu kita akan menjawab, tidak pernah akan sama, barakallahu fikum. Orang yang dadanya lapang dan dilapangkan oleh Allah, dengan orang yang dadanya disesakkan dan disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bertambah baik orang semakin sesak dadanya, bertambah pengetahuan seseorang, bertambah sesak dadanya, bertambah barakallahu fikum, ya, kemuliaan pada diri seorang, bertambah sesak dadanya. Tidak akan pernah sama dengan orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-haq. Al-Islam dinul haq, untuk menerima barakallahu fikum kebenaran, dan lapang dadanya untuk menerima hukum-hukum Allah Azza wa Jal, dilapangkan dadanya untuk mengamalkannya, sejuk matanya barakallahu fikum, dia berada di atas basirah, yaitu ilmu, berada di atas perintah Allah Azza wa Jal. Bidalili qawlihi, berdasarkan dalil firman Allah Azza wa Jalla, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ai celaka seseorang yang keras hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Ai la talinu li kitabi, hatinya lembut dengan kitab Allah, peringatan Allah Azza wa Jalla, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak menjadikan hatinya itu lembut. Wala tatadzakkaru ayatih, dan tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya. Wala tatma'innu bidzikrih, dan dia tidak pernah tenang dan tentram untuk berzikir kepada Allah. Bal hiya mu'ridatun an rabbiha, bahkan hatinya berpaling dari Rabb-Nya, multafitatun ila ghairih, menoleh kepada selain Allah. Fahaulai lahumul wailu syadidu wasyarrul kabiru. Merekalah yang seperti ini kondisinya, mendapatkan kecelakaan yang parah dan juga kejelekan yang kabir, yang besar. Kata beliau barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, dia tinggalkan sesuatu yang wadih, al-haq, lalu dia menoleh dan menengok kepada selainnya, barakallahu fikum. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Azza wa Jalla, kecelakaan yang perih dan pedih, kejelekan dan kejerusakan yang kabir, yaitu besar, rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamatul afiyah. Kita semuanya barakallahu fikum akan bisa menjadi orang yang punya hati yang kasar dan keras.
Tidak ada lagi ayat Al-Quran yang mengingatkan kita. Tidak ada lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegur sapa kita. Tidak ada lagi barakallahu fikum orang-orang yang baik yang akan bisa mengingatkan kita. Yang ada adalah berontak. Yang ada adalah tidak sudi dan tidak suka barakallahu fikum. Maka sebaliknya syarr, kejelekan besar yang terjadi pada dirinya, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, di saat kemudian dia menolak apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, hujah-hujah yang wadihah akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima kebatilan. Ini adalah hukuman. Sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwa siapapun yang menolak kebaikan, ubtuliya bisyarr, akan ditimpakan kepadanya kejelekan. Siapa saja yang menolak hujah wadihah, hujah yang terang benderang, akan dicoba dan ditimpakan kepadanya untuk menerima kebatilan. Barakallahu fikum. Siapa saja yang meninggalkan teman-temannya yang baik dan bagus, maka dia akan dicoba dan ditimpakan untuk berteman dengan orang-orang yang jelek dan buruk. Barakallahu fikum. Ha huwal hukum. Adalah sebuah hukum di saat seseorang berpaling dari kebaikan akan ditimpakan kejelekan, berpaling dari orang yang baik akan ditimpakan padanya orang-orang yang jelek. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatul afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga dan memelihara kita. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Ulaika fi dhalalim mubin. Orang-orang atau merekalah yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Wa ayyu dhalalin a'zamu min dhalali man a'rada an waliyih. Kesesatan yang mana yang lebih besar dari kesesatan orang yang berpaling dari kekasihnya? Tidak mau diingatkan oleh Allah sebagai kekasihnya. Tidak lagi bermanfaat ayat Al-Quran buat dirinya. Barakallahu fikum. Dan jangan sekali-kali kita membiasakan ma'asyiral ikhwah, di saat kita melalui ayat yang itu terkait dengan orang-orang kafir misalkan, atau orang-orang sesat, berlalu begitu saja kita lemparkan, oh dia yang dimaksud, oh itu yang dimaksud. Jangan biasakan barakallahu fikum seperti itu. Karena kita semuanya mu'arradatun, terus dihadapkan oleh kekufuran, kesyirikan, kesesatan, kebid'ahan, kemunafikan. Kita semuanya ini juga barakallahu fikum dihadapkan oleh itu semua. Maka termasuk dari pencegah dan penghalang seseorang untuk intifa' bil Quran, mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Setiap ayat yang dia lalui, dia arahkan kepada orang lain. Dia tidak kemudian mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kesesatan yang mana lagi yang lebih besar dari kesesatan orang yang berpaling dari kekasihnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa min kulli sa'adati fil iqbali alaihi. Siapa lagi orang yang paling sesat daripada orang yang berpaling dari kebahagiaan bila dia melaksanakan atau menuju kebahagiaan itu, tapi dia berpaling. Dia tidak mau menerimanya. Dia tahu kalau dirinya itu salah dan keliru misalkan, tetapi dia terus pede memberikan pembelaan, memberikan barakallahu fikum, menampakkan egonya, menampakkan sok keminternya, sok pinter barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, bisa berbicara
tentang persoalan besar di dalam agama, rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai berangkatnya engkau menuju barakallahu fikum orang yang a'lam minka, orang yang lebih bisa dari engkau, lebih pintar dari engkau, lebih alim dari engkau, lebih dari diri engkau, itu adalah jalan kebahagiaan. Di saat engkau berpaling dan menempuh jalan sebaliknya, siapa lagi yang lebih merugi dari orang-orang yang seperti itu? Barakallahu fikum. Wa qasa qalbuhu an dzikrih, menjadi kasar, keras hatinya dari berzikir mengingat Allah. Wa aqbala ala kulli ma yadurruhu. Siapa lagi yang paling merugi? Siapa lagi yang paling tersesat jalannya daripada orang yang menghadap menuju segala sesuatu yang membahayakan dia? Siapa lagi? Tidak ada lagi barakallahu fikum yang lebih merugi, lebih tersesat jalannya dari orang yang kemudian melakukan sesuatu yang yadurruh, yang memudaratkan dia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Falidzalika udzakiru nafsi wa iyyakum. Di saat engkau barakallahu fikum mendapatkan ujian dan cobaan, dicela, dicerca, dihinakan, dijatuhkan, direndahkan, ya, kalau sekiranya barakallahu fikum dia orangnya tidak jujur, yang membongkar aib engkau, yang kemudian membicarakan engkau, dia tidak punya kejujuran, la yadurruk, tidak akan memudaratkan engkau, tapi sebaliknya yadurruhu, akan memudaratkan dia. Kata Imam As-Sa'di, namun anda akan terkena dengannya. Anda akan terkena dengan itu yadurruk, apabila engkau membalas celaan dengan celaan, caci makian dengan caci makian, perendahan penghinaan kau balas dengan perendahan dan penghinaan. Barakallahu fikum, sayadurruk, akan memudaratkan engkau itu semua. Tetapi selama engkau bersabar untuk menghadapinya, tidak ada memudaratkan kecuali dirinya sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang telah didapatkan oleh ahlul dhalal ketika menjatuhkan kredibilitas para ulama, barakallahu fikum. Salah satu contoh Imam Rabi, apa mudarat yang ditimpakan kepada dzakal imamu. Namun sebaliknya barakallahu fikum, darar itu lari kepada mereka. Sampai Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala mengatakan, sayang kasyif akan terbuka tentu dengan ya pengetahuan yang beliau sabar al-mas'alah, telah sebagai sebuah uji coba terhadap kepribadian dzakal imam Rabi' hafizahullah oleh dzakal imamu Muqbil. Ketika siapa saja yang beliau bicarakan sebagai seorang hizbi, sayang kasyif amr, akan terbongkar urusannya di belakang hari. Maksudnya ini sebuah pemberitahuan bahwa ini alim ini kalau berbicara bukan asal semprot sana semprot sini, bongkar sana bongkar sinilah. Tetapi barakallahu fikum, beliau mengumpulkan data-data, lalu kemudian sebelum beliau berbicara dihubungi, ditelepon ya Abul Hasan, sebelum kemudian menyimpang, sebelum beliau mengeluarkan tulisan membantah, bel berulang bersabar beliau. Kemudian juga Al-Hajuri, Al-Ma'bari, semuanya itu beliau lakukan tentu barakallahu fikum untuk menjaga dakwatus sunnah dan menjaga as-salafiyin. Bertambah umurnya, kita melihat bertambah barakallahu fikum ya kesiqahan salafiyin terhadapnya. Bertambah umurnya, bertambah pula barakallahu fikum kekokohan dan keistiqomahannya.
salafiyun yang menjadi saksi di muka dunia ini. Barakallahu fikum. Bagaimana tentang kedudukan zakal imamu, Imam Rabi sebagai imam al-jarh wa ta'dil di masa kita sekarang ini. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, tidak ada memudaratkan jikalau engkau direndahkan dan dihinakan, berniat untuk dijatuhkan. Barakallahu fikum, la yadurruk, tidak akan memudaratkan engkau. Tapi jikalau engkau kemudian membalasnya caci makian dengan caci makian, perendahan dengan perendahan, penghinaan dengan penghinaan, khawatir yadurruk, akan membahayakan engkau. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, jadi tidak ada orang yang paling tersesat, paling merugi hidupnya dari orang yang melakukan sesuatu yang memudaratkannya. Ya, tapi ingat, kalau orang yang sudah terbalik dari atas, yang kemarin barakallahu fikum, masya Allah, keistiqomahan dia di atas al-haq digoncangkan oleh berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Hafizani wa hafizakumullah, melakukan sesuatu yang memudaratkan dia dianggap melakukan sesuatu yang menguntungkan dia. Ini kalau sudah terbalik. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dulu dia tahu kalau ini sesuatu perkara yang tidak boleh, sesuatu yang dia tahu kalau ini adalah salah dan keliru. Tapi kalau dia kerjakan, dia tahu akan memudaratkan dia. Tetapi di saat kebaikan itu dicabut dari dirinya, di saat kemudian dia dekat dengan pintu mara bahaya dan malapetaka, sesuatu yang memudaratkannya dianggap menjadi sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Siapa lagi yang lebih merugi dari orang yang seperti ini? Melakukan yadur, sesuatu yang memudaratkan, dianggap menjadi sesuatu yang menguntungkan buat dirinya, menguntungkan di perjalanannya, menguntungkan terhadap kesalahan dan kekeliruan yang dia berada padanya. Ini adalah keterbalikan barakallahu fikum hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Dan kita semuanya mu'arrad, sekali lagi mu'arradun. Kita ini akan dihadapkan dengan itu semua. Rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan, qala yukhbiru ta'ala an kitabihi alladhi nazalahu annahu ahsanal hadith, alal itlaq. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang kitabnya yang Allah telah turunkan, bahwa kitabnya Al-Quran sebaik-baik pembicaraan alal itlaq, secara mutlak. Kemudian beliau mengatakan, fa ahsanul hadithi kalamullah wa ahsanul kutubil munazzalati min kalamillah hadzal Quran. Sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah, dan sebaik-baik kitab yang diturunkan dari kalamullah adalah Al-Quran ini. Wa idza kana huwal ahsanu, jikalau Al-Quran itu adalah yang terbaik, ulima anna alfadhahu afsahul alfadh wa awdahuha wa anna ma'aniyahu ajallul ma'ani. Kata beliau, kalau demikian Al-Quran yang terbaik dan terbagus, diketahui berarti lafaz-lafaznya min afsahil alfaz, afsahul alfaz, sefasih-fasihnya lafaz, dan wa awdahuha, yang paling terang jelas, dan makna-maknanya adalah yang paling tinggi. Kalau antum pernah mencium ilmu balaghah, ya,
mereka itu mengambil syahid balaghah dari ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang ketinggian bahasa Al-Quran, keindahannya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan li'annahu ahsanul hadith, karena Al-Quran itu adalah sebaik-baik pembicaraan, fi lafzihi, dalam lafadznya, wa ma'nahu, dalam maknanya, mutasyabihan fil hasani fil husni wal iktilafi wa adamil ikhtilafi biwajhin minal wujuh. Disebutkan mutasyabihan, mutasyabih sama dalam kebagusannya. Coba antum buka satu lembar, diulangi lagi, coba direnungi, barakallahu fikum. Terkadang kalimat yang sama terulang pada lembaran yang keberikutnya, pada ayat yang keberikutnya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini mutasyabih, sama dan serupa sebagiannya pada sebagian yang lain, ada kecocokan, ada pertemuan dan tidak ada perselisihan dari semua sisi, tidak ada. Sini A, nanti B, tidak akan pernah terjadi di dalam Al-Quranul Karim. Hatta innahu kullama tadabbarahul mutadabbiru wa tafakkara fihil mutafakkiru ra'a min ittifaqihi hatta fi ma'anihil ghamidah ma yubahhirun nadirin wa yajzim bi annahu la yasduru illa min hakimin alimin. Kata beliau sampai-sampai apabila orang yang mencoba mengkajinya dan mendalaminya, memikirkan apa yang terdapat padanya, dia akan menemukan dan menjumpai ittifaq, kesamaan antara satu dengan yang lain, sampai-sampai dalam makna-makna yang ghamidah, yang sangat-sangat dalam, akan bisa dinampakkan di hadapan orang-orang yang nadhiri, mengkaji dan mendalami. Sehingga ini semuanya memastikan bahwa ucapan ini tidak datang kecuali dari Zat yang maha bijak dan yang maha alim, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hadza huwal muradu bil mutasyabihi fi hadzal mawdi'. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata mutasyabih, sama, serupa di dalam tempat ini. Diulangi lagi. Ada ayat, diulangi lagi. Barakallahu fikum. Diulangi lagi yang sama dan serupa. Contoh misalkan, barakallahu fikum, firman Allah Azza wa Jalla terkait dengan ta'atillah, atau disebutkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, berulang-ulang ditemukan sama dan serupa. Wa kana ghafurar rahima. Di ayat yang lain, wa kana ghafurar rahima. Dalam konteks yang berbeda diakhiri, wa kana ghafurar rahima. Ya, barakallah, ini adalah salah satu contoh makna dari mutasyabih. Sama ayat-ayatnya, sebagiannya atas sebagian yang lain, tidak ada perselisihan padanya. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, barakallahu fikum, wa amma fi qaulihi ta'ala, adapun di dalam firman Allah yang mengatakan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihatin. Beliau ingin menjelaskan beda kata-kata mutasyabihat di dalam ayat ini dengan mutasyabihan di dalam surat Az-Zumar ini, barakallahu fikum. Fal muradu biha, yang dimaksud dengan mutasyabihat di dalam surat Al-Imran ini, barakallahu fikum, al-muradu biha, fal muradu biha
allati tashtabihu ala fuhumi katsirin minan nas. Yang dimaksud dalam surat Al-Imran ini wa ukharu mutasyabihat. Yang lain dari ayat-ayat itu ada yang mutasyabihat. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah yang masih belum jelas atas pemahaman kebanyakan manusia. Berarti pada orang lain sudah jelas ayatnya, tapi kebanyakan orang belum jelas ayatnya. Barakallahu fikum, maknanya apa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini makna ayat-ayat mutasyabihat. Tapi yang kita baca ini, Allah menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Kitab mutasyabihan. Semuanya sama, sebagiannya serupa dengan yang lain. Ketika Allah berbicara tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, nanti pada kesempatan yang lain, kita temukan lagi dengan konteks dan ucapan yang berbeda-beda. Tapi kisahnya sama. Di tempat yang lain kita jumpai dan kita temukan lagi dialog antara Allah Azza wa Jalla dengan para malaikat. Penciptaan Nabiullah Adam kita temukan di dalam surat Al-Baqarah. Ya, untuk kemudian perintah sujud. Barakallahu fikum. Di tempat yang lain Allah sebutkan juga di dalam surat Sad. Allah bertanya, apa yang menghalangi engkau, mencegah engkau untuk sujud kepada sesuatu atau makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Ya. Di ayat yang lain Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabiullah Adam. Iblis enggan. Allah bertanya, apa yang mencegah engkau untuk sujud? Ini gambaran ayat kitaban mutasyabiha yang dimaksud di dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Adapun ayat-ayat mutasyabihat yang dimaksud di dalam surat Al-Imran, kata-kata mutasyabihat masih masih samar bagi sebagian atau banyak manusia. Berarti di sana ada orang-orang yang jelas baginya, oh tidak mutasyabihat kok. Oleh karena itu Allah beritahukan untuk bisa lepas dari ayat-ayat mutasyabihat ini, wala yazulu hadzal istibahu illa biraddiha ilal muhkam. Tidak akan hilang ketersamaran itu, ketersembunyian maknanya itu, kecuali bila dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Walihada qala minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat faja'alat tasyabuha li ba'dihi. Barakallahu fikum. Faja'alat tasyabuha li ba'di. Allah jadikan ketersamaran itu pada sebagian, tidak pada keseluruhan. Wahuna, adapun di dalam ayat di sini, maksudnya di dalam surat Az-Zumar, ja'alahu kullahu mutasyabihan. Allah jadikan Al-Quran itu mutasyabihan fi husnihi, sama dalam kebagusannya. Ya, kita barakallahu fikum membaca Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah, kita menemukan lisan ini tidak ada kesulitan untuk membaca huruf per huruf yang bersambung di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan tulisan barakallahu fikum manusia. Terkadang terbebani lisan kita untuk mengucapkan, tapi ketika kembali kepada Al-Quran, kita menemukan kemudahan untuk kemudian melafadzkan kata demi perkata, huruf demi per huruf, pertemuannya menunjukkan tentang kebagusan Al-Quran. Li'annahu qal ahsanal hadith wa huwa suwarun wa ayatun wal jami' yushbihu ba'duhu ba'dan kama dzakarna.
sebaik-baik pembicaraan di dalam suratnya, surat-surat Al-Quranul Karim. Ya, ketika Allah bercerita tentang Maryam, barakallahu fikum, bagaimana ketika cerita tentang Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surat Yusuf. Coba antum perhatikan, barakallahu fikum, bagaimana muncul kedengkian, ya artinya sepakat keluarga atau saudara-saudara Yusuf untuk kemudian membinasakan Nabi Yusuf alaihissalam atau melenyapkan, tapi untuk membunuh ya tidak terpikir. Maka yang terpikir di saat itu dan diambil kesepakatan bagaimana Nabi Yusuf ini selamat lalu kemudian lenyap dari hadapan sang bapa. Mereka berwis sepakat masukkan ke dalam sumur. Barakallahu fikum. Masuk ke dalam sumur, rahimani wa rahim, pulang sekarang. Bajunya Nabi Yusuf dibuka. Lalu kemudian dilumuri dengan darah binatang. Yaitu barakallahu fikum, ya binatang kelinci. Dilumuri. Rahimani wa rahimakumullah. Kakaknya melakukan hal seperti itu. Setelah itu datang menangis. Masuk enggak ke dalam akal orang-orang yang punya kejujuran untuk melakukan demikian. Barakallahu fikum. Dia lumuri darah bajunya Nabi Yusuf dengan darah binatang. Setelah itu sampai ke sang bapak kemudian menangis. Ya bekun. Mereka menangis. Wah, kami sedang bermain. Yusuf kami tinggal di satu. Ya. Berbuntut dari kesalahan, kekeliruan, kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Indah bila dipelajari. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Demikian juga bagaimana Maryam mengeluh ketika kemudian hamil. Tentu semuanya dengan izin dan restu dari Allah Azza wa Jalla. Dituding dan dituduh dengan tudingan yang sangat-sangat jelek. Sampai kemudian ia mengharapkan kalau saya ini mati lebih dahulu sebelum melahirkan. Menjadi orang yang tidak disebut-sebut, barakallahu fikum. Namun Allah menjalankan kehidupan pada dirinya. Dan sebagai teladan wanita yang salihah. Yang punya ketabahan dan kesabaran yang sangat tinggi. Untuk menanggung beban derita. Perasaan di dalam hidupnya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah bercerita tentang ibunya Nabi Yusuf. Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di saat kemudian barakallahu fikum. Fir'aun memutuskan. Setelah mendapatkan wejangan. Dari para tukang ramal. Atau ahli mimpi. Akan datang orang yang akan merebut kekuasaanmu. Sehingga Fir'aun memberikan undang-undang membunuh anak-anak lelaki. Lalu kemudian membiarkan anak-anak wanita. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita belajar bagaimana Allah Azza wa Jalla memunculkan seseorang lelaki yang akan menjadi utusannya. Sampai kemudian sang ibu betapa kekhawatiran dan ketakutan, barakallahu fikum. Karena kalau sampai kemudian dia dibunuh di depan mata sang ibu, sesuatu yang sangat-sangat menyayat hati. Datanglah kemudian ilham untuk melepaskan anak ini di sungai Nil. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah jalankan tempatnya Nabi Nabi Musa alaihissalatu wassalam terjaga, terpelihara. Anak bayi loh. Barakallahu fikum. Sampai kemudian pangkuannya setelah itu dipelihara di tempat yang keluar undang-undang dan aturan. Untuk kemudian harus anak-anak lelaki dibunuh hidup. Ya, di tengah pembuat undang-undang itu sendiri. Allah jalankan kehidupan. Rahimani wa la yadurruh. Tidak membahayakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kesedihan ibunya Nabi Musa, barakallahu fikum, diobati oleh Allah Azza wa Jal. Kib, wanita salihah. Barakallahu, kib mengobatinya. Nabi Yusuf ketika masih bayi, sudah disodorkan siapa yang tidak mau kaya loh.
mendapatkan gaji dari sang raja supaya anak ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam bisa menyusui. Semuanya berebutan untuk kemudian mengambil sebuah kesempatan mendapatkan gaji dari kerajaan. Tapi Nabi Musa tidak mau menyusu kepada siapapun juga. Sampai kemudian Allah kembalikan kepada sang ibu untuk menyusukannya. Barakallahu fikum. Betapa indah perjalanan hidup mereka-mereka yang saleh, mereka-mereka para nabi dan rasul. Kita bisa belajar sesuatu yang sangat-sangat kalau seseorang itu telah benar-benar meniti jalan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jangan khawatir dan jangan takut. Rijalan wa nisa'ah, laki-laki atau wanita, barakallahu fikum. Sesungguhnya yang menakutkan dan mengerikan kita apabila kita menyimpang dan menyeleweng dari jalan yang lurus. Rahimani wa rahimakumullah. Disinilah kekuatan jahat akan datang. Orang-orang yang berniat jahat akan datang menguasai kita, ingin mengatur kita, ingin berbuat terhadap hidup kita. Kalau kita berada di dalam barakallahu fikum koridor murkanya Allah, menyelisihi ridhanya Allah, menyelisihi jalan kelurusan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wallahu ta'ala alam. Kemudian beliau mengatakan, ahsanal hadis suwar wa ayat. Sebaik-baik pembicaraan di dalam surat demi surat, ayat demi ayat, wal jami' semuanya sebagiannya sama dengan sebagian yang lain, kama dzakarna, sebagaimana telah kita sebutkan. Mathaniya, berulang-ulang. Mathani yaitu disebutkan berulang-ulang. Ai tathanna fihi al-qisas wal ahkamu wal wa'du wal wa'idu wa sifatu ahli al-khair wa sifatu ahli syarr wa tathanna fihi asma'ullah wa sifatuhu wa hadha min jalalatihi wa husnihi. Kata beliau, diulang-ulang di dalam Al-Quran itu kisah-kisah, cerita-cerita dan hukum-hukum, janji-janji, wal wa'id, ancaman-ancaman. Diulang-ulang sifat orang-orang yang baik di dalam Al-Quran. Diulang-ulang lagi sifat-sifat orang yang jelek di dalam Al-Quran. Dan diulangi juga padanya atau berulang-ulang padanya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ini merupakan bentuk dari keagungan Al-Quran dan kebaikan Al-Quran. Ya, pelajaran yang sangat berharga setelah ini. Jazahullahu khair, barakallahu fikum. Lamma alima, fa innahu ta'ala lamma alima ihtiyajal khalqi ila ma'ani. Di saat Allah Azza wa Jalla mengetahui tentang kebutuhan makhluk kepada makna-makna Al-Quran, al-muzakkiyati lil qulub, yang akan mensucikan hati-hati, al-mukammilati lil akhlaq, yang akan menyempurnakan akhlak, wa anna tilkal ma'ani lil qulub bimanzilatil ma' li saqyil asjar. Allahu akbar. Kata beliau, sebagai penyempurna terhadap akhlak-akhlak, maka makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran untuk hati, makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran lil qulub, untuk kepentingan dan kebagusan hati, bimanzilatil ma' li saqyil asjar. Permisalannya Al-Quran terhadap hati kita bagikan air siraman terhadap asjar, yaitu pohon. Bagikan seseorang atau air yang dipakai untuk menyiram pohon. Ya, makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran terhadap hati
bagaikan air yang dipergunakan untuk menyirami al-asjar, yaitu pohon-pohon. Wijaya punya tanaman di rumah enggak? Apa? Jambu. Nah, nyiramnya sehari berapa kali? Kalau sekarang kan tidak perlu ya, karena musim hujan. Barakallahu fikum. Saya ulangi kembali untuk kemudian kita fahami apa yang beliau maksudkan. Makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran buat hati kita bagaikan air yang dipergunakan untuk menyirami pepohonan. Kalau sekali Anda sirami, ya, memang berdampak. Tapi kalau berulang-ulang tersirami, tentu dampaknya, baiknya akan lebih. Maka beliau mengingatkan, fakama annal asjar kullama ba'uda ahduha bisyakil makna qasad. Kata beliau, sebagaimana pohon-pohon, apabila tenggang waktu menyiramnya itu lama, jauh, naqasat. Pohon yang kita harapkan menghasilkan bagus, berkurang. Barubbama talafat. Bahkan terkadang akan bisa menyebabkan kerusakan dan kebinasaan. Tapi, wa kullama takarrara sakyuha hasunat. Tapi kalau penyiramannya itu terus berulang-ulang, hasunat, akan bagus pohon itu. Barakallahu fikum. Demikian ma'ani Al-Quran. Satu sama dengan yang lain. Di sini kita jumpai, di sana juga kita jumpai. Di sini kita tersirami, di situ tersirami lagi, berikutnya tersirami lagi, tempat yang lain tersirami lagi. Tentu ini akan menggugah dan menghidupkan, barakallahu fikum, al-qulub, hati kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kata beliau, hasunat, kalau terus berulang-ulang penyiraman pohon itu akan hasunat, baik, wa athmarat, akan berbuah, anwa'ath thimarin nafi'ah, bermacam-macam buah yang bermanfaat. Fakadzalikal qalbu yahtaju daiman ila taqarruri ma'ani kalamillahi ta'ala alaihi. Demikian juga hati, kata beliau, sangat-sangat butuh selalu untuk kemudian berulang-ulang atau terulang-ulang makna-makna kalamullahi ta'ala alaihi. Wa annahu law taqarrara alaihi al-ma'na muddah wahidah fi jami'il Qur'an lam yaqa' minhu mawqi'an wa lam tahsulin natijatu minhu. Kata beliau, kalau terulangnya sekali saja di semua Al-Quran, lam yaqa' minhu mawqi'an, tidak akan bisa memberikan sesuatu yang banyak, barakallahu fikum, dan tidak akan menghasilkan natijah dari Al-Quran itu kalau cuma sekali saja terulang. Tapi ini berulang-ulang, terkait dengan rezeki misalkan. Nanti di Baqarah kita jumpai, sebentar lagi kita temukan dalam konteks yang sama. Tapi semuanya menjurus terkait dengan rezeki kita. Berikutnya terkait dengan takdir rezeki, terus begitu. Semuanya itu adalah untuk menyirami al-qalbu. Betapa butuhnya hati untuk selalu berulang-ulang, barakallahu fikum, ma'ani di dalam Al-Quran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Afwan Ustaz, bagaimana tentang perjalanan menuntut ilmunya Ustaz Askari dahulu sampai sekarang dia bergabung dengan Ahlul Musafiqah. Butuh waktu, barakallahu fikum. Na'am, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Kalau ya namanya perjalanan hidup sampai kemudian mendapatkan hidayah, kita ini semuanya bermacam-macam, barakallahu fikum. Tidak ada yang sama. Makanya oleh karena itu kita mulai mengenal dakwatus sunnah dari semenjak kecil harus jadi lebih baik, barakallahu fikum, dari orang yang mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah telah syebeh. Tahu syebeh ya Pak Wadi? Apa? Sudah tua, sudah berumuran, mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Maka tentunya anak-anak yang terbentuk dan terdidik dari semenjak kecil di atas dakwah ini harus, barakallahu fikum, lebih baik, rahimani wa rahimakumullah, kehidupannya, barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa perjalanan hidup, ya siapapun berbeda-beda dan punya sejarah tersendiri, dan masing-masing hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Seperti yang ditanyakan Ustaz Askari, bagaimana dia dulu, hafizani wa hafizakumullah. Ya, sepengetahuan saya singkat saja, dulu dia pernah mondok bergabung bersama Wahdah, barakallahu fikum. Bahkan pernah juga beliau sendiri cerita yang mengenal Jama'atut Tabligh. Kemudian barakallahu fikum, ketika awal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah di Indonesia, dia duduk bersama kita di Degolan sebentar saja. Kemudian beliau, barakallahu fikum, bergabung sama Turatiyin, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, sampai kemudian berangkat ke negeri Yaman. Kalau kita dari muridnya Ja'far Umar Talib, ya kita berangkat ke Syekhuna Muqbir rahimahullahu ta'ala duduk. Namun mereka punya link sendiri. Ya, punya link sendiri. Yang dicari adalah Abul Hasan. Berangkat ke sana. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an bersama Saleh Suaidi, barakallahu fikum. Di saat itu juga bersama Ustaz Muhammad Sirbini. Berangkat, ya, ma'al ayyam, jazahullahu khair Ustaz Luqman hafizahullahu ta'ala ala sabri, untuk membimbing, mengarahkan, barakallahu fikum, sampai kemudian membantah hujah-hujah Turathiyin di Yaman itu sendiri, jazahullah. Tentu setelah Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan upaya dan usaha yang dilakukan oleh Ustaz Luqman hafizahullah, kemudian Ustaz Askari rujuk kepada jalan, ya, ulama-una al-kibar, barakallahu fikum, tentang Ihya'ut Turath, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dan memang beliau sendiri yang cerita di saat itu bahwa dia memang dipersiapkan oleh Turathiyin Abu Nida CS menjadi penghadang terhadap dakwah Ja'far Umar Talib di saat itu, barakallahu fikum. Namun lain ceritanya, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ya, kemudian setelah mengenal atau rujuk kepada al-haq, ditinggalkan Ma'rib di saat itu Abul Hasan Al-Hizbi Al-Ikhwani, kemudian pindah ke tempat Syekhuna Muqbir rahimahullahu ta'ala. Ya, dari sana kemudian terus, barakallahu fikum, belajar, kemudian belajar sampai ikut memikul jihad ke negeri Ambon. Di saat itu, rahimani wa rahimakumullah, perjalanan, barakallahu fikum, sebagaimana perjalanan para pendahulu kita, hafizani wa hafizakumullah, tidak ada jaminan dalam keselamatan kita, dalam istiqomahan kita, barakallahu fikum. Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan apa yang terkandung pada diri kita sendiri. Maka apa yang antum saksikan sekarang ini, dulu dia banyak membantah orang-orang yang sekarang dia bergabung dengannya. Ini tentu sebagai sebuah keanehan orang-orang yang mungkin banyak dan sering mengingatkan beliau dalam banyak hal.
menjadi orang yang sangat dimusuhinya. Hafizani wa hafizakumullah. Itulah perjalanan hidup. Bukan di tangan kita. Barakallahu fikum. Namun kita wajib untuk kemudian berupaya untuk waspada selalu. Kita semuanya ini sekali lagi dihadapkan oleh itu semua. Maka kita berharap kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara singkat tentang bagaimana beliau rahimani wa rahimakumullah di saat itu. Wallahu taala alam bis-shawab, wallahu taala bis-shawab. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallah.